Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini saya akan mendefinisikan tentang program kegiatan yang saya rancang di PPKG PJOK Modul 3. Di sini saya merancang program yang terintegrasi dengan kokurikuler, di mana nama programnya yaitu Pelestarian Permainan Tradisional atau disingkat PPT. Temanya yaitu tentang kebinekaan tunggal ika, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita semua bersaudara. Program ini merupakan choice atau pilihan dari program yang sama-sama kita telah buat. Dulu kita telah membuat program dengan yang sama, ya, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi seperti yang kita ketahui modulnya, aktivitasnya sudah ada, ya. Tapi ini saya di PPKG mencoba menawarkan program yang berkaitan dengan pembelajaran olahraga. Kemudian selanjutnya di sini penulisnya itu saya sendiri dari Sekolah SD Kedung Waringin, Jalan Johar, Gang Masjid nomor 2. Latar belakang program yang saya buat adalah kemajuan zaman makin kesini semakin maju, termasuk teknologi di bidang apapun. Begitu juga dengan kehidupan sosial atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik, ya, yang mendukung tumbuh kembang anak. Karena di sini saya melihat anak itu cenderung lebih senang bermain game online dibanding dengan bermain sesama temannya, sehingga akan menurunnya aktivitas fisik atau motivasi gerak yang dimiliki oleh anak. Seperti yang tadi digambarkan, latar belakangnya itu yang pertama, kurangnya pengetahuan anak tentang permainan tradisional. Anak itu sekarang lebih senang bermain game-game online di HP-nya, jadi nggak tahu permainan tradisional itu apa saja jenisnya. Kemudian kegemaran anak bermain gadget membuat anak kurang beraktivitas fisik. Terus kurangnya interaksi sosial memungkinkan anak akan mengalami antisosial. Kemudian tantangan di masa depan yang mengharuskan anak mampu berpikir kreatif dalam menghadapi situasi lingkungan yang berbeda-beda. Nah, gambaran umumnya, permainan tradisional sangat banyak ragamnya dan perlu diperkenalkan kepada anak sejak dini. Permainan tradisional sangat bermanfaat dalam membangun keterampilan fisik motorik karena anak akan diajak terlibat aktif dalam permainan tersebut. Melalui proyek PPT, harapannya anak akan lebih mengenal macam-macam permainan tradisional yang ada di sekitarnya dan aktif bergerak. Anak merasa bangga terhadap kebudayaan yang ada di sekitarnya. Melalui permainan tradisional, mereka bisa bermain bersama, bekerja sama, mengidentifikasi kekayaan budaya untuk melestarikannya. Kemudian aspek sosial, emosional, anak-anak banyak terstimulasi. Anak dapat mengenal berbagai macam interaksi dengan teman, membangun kerjasama, memecahkan masalah, dan sebagainya. Ini tujuannya. Tujuan proyek pertama, terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok, baik 2 orang maupun banyak atau lebih dari 2 orang. Kemudian mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional murid. Anak dapat menyebutkan alasan dari pilihan atau keputusannya. Kemudian mengembangkan kemampuan motorik dan kemampuan biomotorik. Aktivitasnya ada 4. Di sini saya merangkum ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan. Kemudian yang kedua eksplorasi, ketiga proyek, dan yang terakhir akhir proyek. Di mana di akhir proyek ini akan ada review. Kemudian capaian-capaian tujuan utama dalam proyek ini sudah tercapai atau tidak. Di sini ada langkah-langkahnya sudah saya buat. Langkah-langkah dari semuanya ada 10 pertemuan. 10 pertemuan dari mulai pertemuan pertama yaitu kegiatan awal sosialisasi, pertemuan kedua yaitu eksplorasi, kemudian pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-9 itu proyeknya. Pertemuan 10 yaitu evaluasi. Dari pertemuan-pertemuan ini
Saya mohon kerjasamanya dari komunitas belajar atau disebut KBS, Komunitas Belajar Sekolah di SD Kedung Waringin, untuk jika proyek ini dijalankan untuk membantu kegiatan ini. Sementara target dari proyek ini adalah kelas bawah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, di mana kelas bawah itu di kita masih belum diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler. Ini bisa menjadi sebuah solusi biar anak itu lebih aktif bergerak. Saya targetkan kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, ini contoh permainan tradisional yang bisa digunakan: lompat tali, tarik tambang, bekel, kemudian bakiak tali, tanda, congklak, boy-boyan, kelereng, gabungan, ular naga, engkrek, tak umpet, dan banyak lagi. Diharapkan kegiatan ini bisa menumbuhkan aktivitas gerak anak, terutama targetnya di kelas bawah. Jadi kelas bawah itu mudah-mudahan sekolah kita selesai dibangun, jadi nanti pada saat hari Sabtu, mungkin di tahun depan ya, atau tahun 2024 selesai pembangunan, lapangan bisa dipakai, anak bisa bergerak di hari Sabtu. Untuk kelas bawah, karena kelas atas kan sudah diwajibkan untuk eskul. Nah, di sini saya mengajak rekan-rekan KBS atau komunitas belajar sekolah untuk ikut dalam melestarikan permainan tradisional melalui kegiatan PPT ini. Nanti tentunya pelajaran yang terlibat itu banyak, seperti seni budaya, kemudian matematika, PKN, bahasa Indonesia, semua mata pelajaran terintegrasi di sini. Jadi butuh dukungan dari wali kelas dan KBS ini, terutama dukungan dari kepala sekolah. Nanti dilihat kepala sekolah, saya coba ajukan kegiatan ini, apakah bisa berjalan atau tidak, nanti tergantung dari keputusan kita bersama. Kemudian setelah kegiatan ini selesai, nanti setiap pembelajaran ada yang namanya tabel checklist untuk menentukan ketercapaian kegiatan anak. Pertama di sini nama anak, nama kegiatannya apa? Misalkan di sini anaknya kelas 1B, dia memilih permainan lompat tali. Observasinya yaitu pertama, anak dapat bekerja sama bermain dengan temannya. Kemudian anak dapat melakukan permainan secara gembira dan mandiri. Kemudian anak dapat memahami informasi tentang urutan main engklek atau permainan tadi lompat tali atau apa ya. Kemudian anak tanpa aktif dalam memainkan permainan tradisional tersebut. Selanjutnya di sini tabel anekdot. Jadi di sini sama indikator ketercapaiannya ya. Dari keempat tujuan utama proyek ini ya, nanti Bapak Ibu cukup tinggal di checklist saja. Selanjutnya ini adalah tabel foto berseri. Ini untuk dokumentasi ya. Nanti di sini nama murid, kegiatan yang dilakukan di hari itu, kemudian analisis. Misalkan Tono, analisisnya bagaimana? Misalkan Tono aktif dalam melakukan permainan dan bisa bekerja sama dengan teman satu timnya atau satu regunya. Dokumentasi di sini foto ya. Tuh. Kemudian tabel evaluasi juga sama. Untuk tabel evaluasi di sini saya sudah buat, yaitu ada hal-hal yang dievaluasi, yaitu kesesuaian, tujuan dengan kegiatan, ketetapan media yang digunakan, ketetapan metode, kemampuan fasilitasi guru, dan kesesuaian narasumber. Nah, ini kita akan kaji ya, kita akan kaji bersama apakah hal-hal yang harus dievaluasi ini ada penambahan ataupun pengurangan. Kemudian di sini selanjutnya yang terakhir yaitu tabel atau rencana tindak lanjut. Jadi seperti apa nih setelah selesai ya kegiatan ini? Yang saya harapkan inti utama dari program ini adalah keberlanjutan, bukan hanya dalam rentang waktu 10 pertemuan saja sudah selesai, tetapi diharapkan anak itu atau murid itu selalu aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan aktivitas fisik. Kemudian, nah di sini ada kemungkinan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kurangnya peralatan yang tersedia. Contohnya misalkan kelas 2A mau permainan dagungan, kita nggak punya alatnya misalkan ya, dagungan. Bisa kita modifikasi. Dagungan itu bambu yang didorong-dorong. Nah,
Itu bisa kita memanfaatkan peralatan dari barang-barang yang tersedia. Contoh misalkan di sekeliling kita ini ada kayu misalkan ya, atau enggak ada sebuah benda yang bisa kita jadikan untuk pengganti dagongan. Yang tadinya dagongan itu 5 orang, karena bendanya terbatas bisa jadi kita 3 orang seperti itu. Yang penting intinya sama ya. Kemudian hanya berjalan sementara waktu. Nah, ini yang saya khawatirkan, cuma hanya berjalan pada saat program ini dijalankan. Harapannya ya, kegiatan PPT ini bisa berjalan terus-menerus dan menjadi pembiasaan. Kemudian solusinya adalah melakukan kontrol secara berkala. Setiap hari Sabtu ini kita lihat, walaupun sudah kita tidak amati, tapi ada gak anak yang mengikuti kegiatan atau yang melaksanakan kegiatan permainan tradisional. Kemudian kemungkinan tantangan yang ketiga, yaitu murid membutuhkan waktu yang lama dalam memahami cara bermain permainan tradisional. Jadi anak-anak kelas bawah itu kan sulit untuk memahami suatu gerakan tanpa dipraktekkan langsung. Nah, di sini adalah solusinya, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber, terutama dari bapak dan ibu guru, dari orang tuanya, dari video, dari internet, dan yang lainnya. Kemudian tantangan yang keempat, tidak dapat berjalan secara kondusif karena jumlah murid yang bermain secara bersamaan di satu tempat. Artinya di satu lapangan ini jumlah muridnya banyak, jadi tidak akan kondusif. Untuk solusinya yaitu menggunakan tempat yang tersedia di area lingkungan. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu banyak, ada 7 sumber daya. Oke, pertanyaan yang bagus. Siapa yang berperan aktif dalam kegiatan ini? Tentunya yang berperan aktif itu, pertama, kenapa saya bicara di depan KBS ini? Saya ingin mendapat dukungan dari anggota KBS ini. Yang berperan aktif yaitu ya wali kelasnya. Anda ini wali kelasnya belum paham ya tentang permainan tersebut. Oh, apakah ya. ada konsultasi latihan dulu? Siap. Di sini sebetulnya saya sudah membuat itu kita bisa kan ya? tahapan-tahapan pertemuannya. Jadi di sini guru menyiapkan beberapa gambar permainan tradisional. Ini untuk yang kegiatan awal ya. Kegiatan awalnya ini sudah saya buat. Nah, contohnya ini puzzle. Misalkan kita akan memperkenalkan beberapa permainan tradisional ini. Nah, sebetulnya anak-anak itu sudah tahu permainan-permainan tradisional yang ada di sekitar. Cuma namanya yang Cuma namanya yang berbeda mungkin. Di satu daerah namanya ini, di daerah yang lain namanya ini. Ya, cuman yang kadang kan wali kelas tidak tahu yang pada seperti tadi dagongan itu apa gitu ya. Kan tidak mengenal gitu ya. Kebetulan saya juga waktu kecil nggak ada ya kayak begitu ya, kayak dagongan namanya mungkin lain ya Pak ya. Jadi istilahnya minta dari Bapak untuk penjelasannya. Itu dia fungsinya, kita memperkenalkan permainan tradisional agar tidak terjadi ketidaktahuan di masa yang akan datang. Semakin kesini kan teknologi semakin maju, mungkin anak itu nggak mengenal lagi seperti apa sih bola bekel kan gitu. Mungkin anak sekarang nggak tahu bola bekel itu apa kayak gitu ya. Kemudian coplak itu kayak gimana, permainan coplak itu ya. Padahal zaman saya dulu waktu kecil ya, coplak itu dari tanah bisa digali, iya, pakai batu atau apa aja. Gatrik nggak ada ya Pak? Gatrik bisa. Nanti di sini ini kan DLL ya. Bukan DLL itu bukan DLL. Tapi dan lain-lain ya. Banyak gatrik. Terus Si Mami apa sih ngucing rumput pakai sabung ya kayak gitu. Itu ya petak umpet. yang kenal tradisional. Ada lagi pertanyaan? pertanyaan dari yang Kakak, lain. nanti bisa di lapangan bikin kayak engkle gitu, kotak-kotak. Oh iya. Nah, kayak dulu itu Pak, Jadi yang kita kita pernah harus gambar, Iya. harus pakai kapur. Tapi kita udah buat tuh, Bapak bikin aja. sudah pernah tuh ada di sini, cuma karena sesuatu hal hilang tuh gambarnya. Ya, terima kasih Bu Kepala Sekolah yang telah memberikan saran. Nanti mudah-mudahan kalau Ibu mengizinkan, saya minta space untuk
taman tradisional itu. Jadi nanti anak bisa mengenal ural tangga itu seperti apa kayak gitu. Permainan engkle dan yang lain-lainnya itu bisa digambar di sana. Itu mungkin Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira kita kalau misalkan program ini terjadi, siap dan nih kebantunya? Siap Pak. Ibu harus semangat. Alhamdulillah tuh kalau siap. Jadi ini sebetulnya diharapkan bukan seperti proyek P5 ya yang kita buat. Nah, di dalam program ini saya juga sudah mempertimbangkan student agency. Jadi dalam program ini ada student agency di mana student agency itu ada choice-nya, kemudian ada voice, kemudian ada ownership. Jadi voice-nya itu suara anak, di mana anak itu nanti akan menentukan jenis permainan apa nih yang akan kita mainkan. Kemudian choice-nya itu pilihan, Bapak Ibu bisa memilih jenis permainan, menawarkan jenis permainan, anak itu memilih. Oh, hari ini kita mau bermain ini, tahapnya bagaimana? Itu bisa ditanya ke anak. Dengan seperti itu, anak bisa berpikir secara kritis dan mandiri juga. Kemudian ownership-nya, kepemilikannya. Kalau anak sudah merasa dia yang memilih, dia yang menentukan, pasti dia merasa memiliki. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak atas partisipasinya pada hari ini dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjalankan program ini dengan penuh kehusuan dan dengan penuh tanggung jawab yang baik, sehingga program PPT ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.